Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nawwir qulubana bil ulumi wal ma'arifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن ساد إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك ujibu da'watad da'i iza da'ani bi'inalatihi ma sa'ala falyastajibu li du'ai bitta'ah wal yu'minu ayyudawimu alal imani bi la'allahum yarshudun ay yahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi. Amin. Wa sa'ala jama'atun, dan bertanya jama'atun, banyak orang ya, jamaah berapa orang? Jamaah daripada sahabat tentunya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqaribun Rabbuna, apakah dekat Tuhan kita, Tuhan kami? Apakah Allah itu dekat? Seolah seperti itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dekat, Padunaji, maka kami akan munajat, berdoa dengan suara kecil, meminta dengan suara kecil. Jadi kalau dengan manusia dengan rapat, berarti kita meminta sesuatu itu dengan suara kecil, tidak terlalu besar. Tapi kalau jauh supaya dia dengar, maka kita akan mengeraskan volume suara kita. Nah, kan? Nah, gue mau rapat masa dia. Nah, kedok dengan kembelas. Nah, sehingga kalau Tuhan itu dekat, maka kami akan panunajihi, maka kami akan berdoa dengan suara kecil. Amba'id, atau dia jauh, fanunadihi, maka kami akan memanggilnya. Itu kalau memanggil itu dengan suara keras ya. Kayak orang jauh, maka kita butuh kekuatan suara untuk memanggilnya. Tapi kadang-kadang ada orang karena terbiasa, yaitu suaranya untuk orang dekat itu keras juga. Karena biasa hidupnya mungkin di pegunungan, biasa mengkairkan ngeraos. Nih, ada dengan biasa ngeraos, malah dengan gedek. Jadi pelik suara, memang ya volume suara ya pelik, sehingga walaupun ya rapat-rapat masih keras akan suara. Karena memang daerah biasa bersuara keras. Inilah yang ditanyakan oleh jamaah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat Tuhan, seolah-olah seperti itu ya. Apakah Tuhan itu dekat
Lalu kami kalau berdoa akan berdoa dengan suara yang rendah atau dia jauh, maka kami akan berdoa dengan suara yang keras. Fanuzila, maka diturunkan, wa iza sa'alaka ibadi, wa iza, dan apabila, sa'alaka, menanya kamu, bertanya kepada kamu, bertanya kepadamu hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, apa jawabannya? Fa inni qarib, maka jawablah, Allah itu dekat, aku itu dekat. Fa inni, maka sungguhnya aku, qaribun minhum, dekat dari mereka. Malahan dalam sebuah kata-kata itu atau apa Al-Qur'an itu lebih dekat daripada min hablil warid, ya, itu daripada urat leher mereka. Ini menunjukkan qaribun, Allah itu dekat, minhum, dari mereka, bi'ilmi, dengan ilmuku, pengetahuanku. Jadi Allah itu sangat dekat. Allah Maha tahu, dekat dengan mengetahuinya. Fa'akhbirhum, boleh. Maka beritahulah mereka. Fa'akhbirhum, maka beritahulah mereka, bizalika, dengan itu, tentang bahwasanya Allah itu pada dekat. Sehingga tidak perlu berdoa terlalu keras. Berarti ini melarang kita untuk berdoa pakai loudspeaker? Tidak, boleh. Supaya jamaah itu tahu apa doa kita, supaya dia bisa mengaminkan doa kita. Ya, boleh bersuara keras itu. Bukan berarti Allah itu tidak mendengar, tuli. Allah tetap dengar, walaupun suaranya kecil tetap Allah dengar. Nah, tapi kalau ada jamaah kita jadi imam misalnya, maka ya agak keras suaranya supaya tahu apakah imam ini mendoakan dirinya sendiri atau untuk kita juga. Nah, supaya kita tahu. Sama seperti kita sholat misalnya, ya kalau berjamaah maka takbirnya agak besar supaya makmumnya tahu intiqal, perubahan imam. Nah, disinilah ya tempatnya. Jadi kalau kita sendirian ya kecil-kecil suara doa, ya berdoanya kecil-kecil. Tapi kalau berjamaah ya agak besar supaya makmumnya tahu apa isi doa kita. Ujibu, saya menjawab, da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, iza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, artinya meminta kepadaku, bi'inalatihi, dengan memberikan dia masa'ala, apa yang ia minta. Ya, apapun yang kita minta itu Allah kabulkan. Hanya pengabulannya ada yang cash, ada yang langsung, ada yang bertempo, artinya ada yang disimpankan, ditabungkan. Jadi kenal laun dalam angan atau dalam ya kata-kata kita layak doang atau tebin doang atau setahun doang berdoa, lagu dewa terkabul lah, malas berdoa lah, tebin doang melakok dek kuat tebin. Nah benar, padang berak manusia dilakon ke pen tebin dek tebin, nengkau malas melakok dek, tebin doang melakok dek tebin. Dia kira seperti itu. Ya Allah senang kalau diminta. Berbeda dengan manusia, kalau diminta mereka apa? Merasa marah. Dia doang melakok, benar kan? Gedak dengan. Tapi kalau dengan Allah kita disuruh untuk sering-sering minta. Dan jangan katakan kayak tadi itu, yang doa kemarin saja belum dikabulkan, apalagi sekarang.
Nah, itu masih disimpan untuk kita dapat hasilnya di akhirat. Kalau memang tidak langsung dikasih. Ada orang yang langsung dikasih, diberikan doanya. Ya, tapi ada orang yang ditunda. Karena Allah tahu kita ini kalau dikasih misalnya minta kaya, langsung dikasih kaya, mungkin dia akan menjadi orang yang kufur nikmat. Sehingga tidak bisa menjaga kekayaannya. Sehingga walaupun dia minta kaya setiap hari, dia tak dikasih kaya. Kenapa? Allah Maha tahu. Mungkin kehidupannya yang sederhana itu lebih baik untuk dia, sehingga dia lebih ingat kepada Allah. Ketimbang nanti kalau dia kaya, dia akan lupa kepada Allah SWT. Nah, banyak contohnya seperti siapa? Qarun. Nah, itu kan. Ada juga dalam zaman Nabi namanya apa? Sa'labah. Nah, itu orang miskin-miskin yang minta kaya kepada Rasulullah SAW. Jangan, kata Nabi. Tapi dia minta juga tetap. Akhirnya Nabi doakan. Nabi berdoa makbul langsung. Dia menjadi orang kaya. Punya satu kambing, dikasih Rasulullah SAW. Dia, anak kambingnya itu langsung beranak pinak. Banyak jadinya. Sehingga menjadi banyak sekali. Banyaknya kambing itu membuat dia lupa ke masjid. Karena sibuk mengurus kambing. Mengurus bisnisnya. Itu berupa kambing. Maka kadang-kadang kita ada yang kalau diberikan kekayaan kita akan terpengaruh. Artinya apa? Semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk, terlalu sibuk jadinya. Nah, itu yang membuat ya ada orang yang kadang-kadang langsung dikasih pemerintahannya, ada yang langsung tidak langsung, artinya ditunda. Mana lebih bagus? Penundaan, kata para ulama. Yang ditunda itu bagus. Ada seorang perempuan dulu ya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki. Karena dia hidup miskin sekali ya. Maka ketiduran dia. Ternyata dalam tidurnya dia bermimpi masuk surga, tapi surganya bolong. Ya, ternyata pas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kami rezeki, datang merangkran emas ledeket. Bongkelan emas, bata emas. Wah kita bata BH nih, ini bata kuning. Emas asli. Kalau ada emas merak bata nu, berarti kumbe mau dijual pekan nu. Oh, bengak tukang emas nih. Ben mau emas. Merak bata aku kan. Pod opong pekan. Oh, dia dengan mau beli nih, pirajin bengak dengan. Nah, ini jual apa? Gran balik dengan berdoa no. Maka tapi ketika dia dapat emas itu tidur, kecapean tidur. Akhirnya dia mimpi masuk surga. Apa yang terjadi? Dilihat rumahnya itu bolong, tepong, kurang bata sekek. Ya, kurang bata sekek. Dengan bagus balik. Ya, tepong balik. Ternyata apa yang ia minta itu dikabulkan. Rumahnya di surga itu diambil sedikit batanya. Maka pas dia bangun, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi. Dia tidak mau rumahnya itu besok tidak bagus, padahal rumah-rumah orang bagus. Ini menunjukkan dia lebih mementingkan kehidupan akhiratnya. Maka seperti itu ya, Allah mengabulkan. Tapi ada yang cash dapat langsung, ada yang kredit ya. Ada yang dikasih kredit sesuai dengan kebutuhannya. Maka ujibu da'watad da'i. Saya firman Allah menjawab semua doa-doa orang yang berdoa. Ya. Iza da'ani, asalkan syaratnya dia berdoa kepadaku, bukan minta kepada orang lain. Maka kita usahakan apa? Semua apa yang kita minta tujukan kepada Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah.
Oh, berarti ini kan aku kepeng ama. Ya Allah, beng kepeng. Lemak datang ama. Datangi ina tegeraang aten si Allah SWT. Dia wak melakok le ama lagi nak lagu datangang si Allah ina ama. Juang kepeng. Walaupun dia melakok karena saya kan melakok Allah dari pihak ina dan ama. Benar ni? Mun langsung melakok ba ina ama. Tidak kepeng doa lakok. Tebin tu juang nang kampung melakok. Nah, seperti itu. Tapi kalau Allah yang kita tempat minta, Allah itu maha kaya. Ghaniyun, ya ghaniyu, ya mughni. Itu. Bukan mughni nama orang. Fal yastajibuli. Maka hendaklah ia mengabulkan li bagiku doai permintaanku bitta'ah dengan taat. Ini ada syaratnya. Dalam ayat ini dikatakan ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku menjawab semua permintaan orang, permintaan siapapun apabila dia meminta kepada aku. Tapi syaratnya dulu fal yastajibuli. Maka hendaklah orang itu yang mau minta itu juga menjawab, artinya melaksanakan semua perintahku. Bitta'ah dengan apa? Taat. Kalau saya suruh untuk bagus, taat, ya silahkan taat. Maka yang biasanya yang makbul doanya, yang langsung ketika itu apa yang dia minta itu baru angan-angan doang langsung kecapai, itu orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Disebut dengan para waliullah. Akhirnya dibilang keramat. Apapun kata-katanya keluar itu langsung kejadian. Makanya susah kita kalau dia mendengar sesuatu yang apapun kalau dia berbicara itu langsung makbul. Ya, seperti para waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Makanya kalau kita minta itu lewat tawasul ke mereka itu ya misalnya minta haji ya, dia doakan saya untuk berhaji, didoakan sama dia langsung bisa berhaji. Jadi termasuk adalah apa orang yang makbul doanya. Kayak tuan guru dulu, tuan guru yang sering katanya yang pergi apa untuk berdakwah ke Dopang itu Tuan Guru Lopan yang cerita. Itu dia kumpulkan jamaahnya untuk diajarkan rukunan mengenal Allah, wujud, qidam dan seterusnya. Tapi ada jamaahnya katanya yang tidak mau ke masjid. Akhirnya Tuan Guru itu minta, ayo panggil lagi, suruh datang ke masjid. Dia milih Tuan Guru dia. Tuan Guru ini waliullah. Kali-sekali suruh datang ke masjid. Ampun datang utusan atau istilah ada penghulu ni, dia milih Tuan Guru ni. Mun je berat teloh ni. Dia kasat teloh ni kena si Tuan Guru. Masuk guru kata-kata nu. Akhir cerita Pak seketika dengan meldung teloh. Baik hari. Sehingga ngempok mati. Ruan keramat. Jadi mun sugul kata-kata sedek bagus pun ulek badangan makbul. Makbul seketika terjadi terkabulang oleh Allah Taala. Nah itu ya. Puk lalu juga itu ya. Puk lalu yang dimakamkan di sana di Baturiti itu kuburan. Itu juga waliullah, orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu seorang wali yang berasal dari
negeri Baghdad itu. Itu juga makbul doa-doanya. Ya. Tapi ketika ada orang datang minta doa misalnya minta air ya untuk dicampi, apa yang terjadi? Ngelek idus. Gran idus nu ba air nu terjampi nu. Langsung gran air apa idus nu ba air nu. Nih, bang inem nih. Oh, idus. Dan aku mun apa? Dengan sememang jari yang sehat si Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita atau yakin tentang ayat itu ini sehat langsung. Lagu dengan sememang dia ada jari yang sehat mungkin merasa apa jijik. Waliullah. Nah ini penggitaan doang itu sesugul karena memang iya deh terjadi yang sehat. Dengan bagus tadi ada kita apa-apa ya bagus yang kita. Jadi itulah para waliullah. Nah inilah orang-orang yang taat kepada Allah. Maka hati-hati dengan orang-orang yang taat itu, orang yang dekat kepada Allah. Kalau dia minta atau aten doang kesedit segedi, salah angan segedi, membuat orang itu bisa bahaya. Dekman sugulan suara, baru angan doang gedak segedi, wak bak denganu jari musibah. Ini bak denganu jari musibah. Nah itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, belum dia meminta saja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melaku, maruangan doang langsung terkabulan. Nah ini deman cocok baita. Oh, mun kita lapu lakot. Pak Manuk ya Allah. Nah, jadi menes bagus-bagus. Nah, no berarti ate deman cocok. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman. Ya, jadi syarat yang kedua dia harus taat kepada Allah. Yang kedua wal yu'minu, hendaklah dia beriman. Bimakna dengan arti yudawimu, mereka harus mudawamah, terus menerus. Artinya mudawamah daim. Makanya daim itu artinya terus menerus. Alal iman, atas keimanan. Jangan sampai dia tidak beriman. Bi denganku. Wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Yahtadun, mendapatkan apa? Hidayah. Nah, ini syaratnya ya. Baru kita diberikan, diterima oleh Allah semua doa-doa kita. Nah ini ya, kalau mau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabulkan dulu permintaan Allah, yaitu taat dan beriman kepada Allah. Jadi mulai tebeng apapun angan-angan cita-cita Anda, maka usahakan kita berusaha dulu. Berusaha dulu belajar, berusaha dulu. Nah, soal nanti berhasil itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum. Nah inilah yang berkenaan dengan puasa yang kita akan jalani. Uhilla, dihalalkan, lakum bagi kalian, lailatul siyam, malam puasa. Malam puasa. Ar-rafas, yaitu berhubungan suami istri. Nah ini mun pengantenan nih. Nah, dengar dan dulu nih. Nah, nanti praktekkan. Dengan kanggo, lalu saya berlari ini, lagu ndek berlari dengka, berlari. Bimakna al-ifdha, dengan arti adalah berhubungan suami istri. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Artinya karena hitabnya ini bagi laki-laki, maka ada nisaikum, itu maksudnya perempuan-perempuan kalian, itu maksudnya istri-istri kalian. Bil jima'i, dengan berhubungan suami istri. Jadi puasa itu memang batasnya sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah,
Kalau sudah maghrib, orang boleh berbuka. Nah, tapi dulu itu puasa itu sampai setelah isya. Maghribnya itu belum boleh makan, minum. Di awal-awal Islam. Nanti kan ada itu penjelasannya. Wa nuzila, dan diturunkan. Nuzila diturunkan naskhan sebagai penghapus, ya. Lima kana, bagi apa yang adalah fi sadril Islam, pada awal-awal Islam. Ini pada awal-awal Islam terjadi seperti ini, min tahrimihi, daripada pengharaman daripada arrapas ila nisaikum, itu berhubungan suami istri dengan istrinya, tentu dengan yang bukan berzina. Wa tahrimil akli, dan bukan hanya itu, haram juga makan. Wa tahrimil akli, tidak boleh makan. Wa syurbi, dan minum ba'dal isya, setelah apa? Isya. Jadi putur berbuka puasa, setelah itu berbuka puasa. Nah, setelah dia berbuka puasa setelah maghrib, ya. Nah, nanti setelah isyanya tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Hanya itu maghribnya saja boleh berbuka. Nah, setelah isya itu tidak boleh. Ini yang terjadi pada sadril Islam, pada awal Islam. Jadi, syaratnya itu katanya ulama, syaratnya baru boleh itu adalah tidak tidur dulu, tidak boleh tidur, dan tidak sholat isya pada yang waktu terakhir. Nah, kalau dia langgar itu, maka nanti malam-malam berikutnya itu tidak boleh dia makan atau minum setelah sholat isya, atau berhubungan suami istri. Maka ada sahabat-sahabat yang melanggar, melanggar pekerjaan itu, larangan itu. Nah, sehingga dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Umar. Umar itu mengatakan, datang menangis dia. Ternyata Umar dan ada sahabat-sahabat lain itu mengerjakan, melanggar pekerjaan itu. Artinya dia berhubungan suami istri pada setelah waktu isya ini. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat ini, ya, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Kenapa? Hunna, mereka itu para istri, libasun lakum, pakaian bagi kalian. Nah, ini diibaratkan sebagai pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup. Wa antum libasun lahunna, dan kalian juga yang suami, para suami, libasun lahunna, pakaian juga bagi istri-istrimu. Sama-sama jadi pakaian, sama-sama penutup. Maka kalau bersuami istri itu jangan saling buka-bukaan, harus saling tutupi. Artinya kalau ada aib suami, ada aib istri, itu jangan diceritakan kepada orang lain. Cukuplah kita berdua yang tahu. Itu, ya. Ini kalau besok bersuami istri itu, amalkan ini ayat. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan antara suami istri, ya nikmati saja berdua. Ya, jangan tebarkan. Atau malam pengantinannya misal cerita, oh tapi dari waktu mene kanggo. Ya. Jadi cukup kanca dua toang. Dengan Indonesia nanti praktekan engkau lagu. Ini untuk besok kalau sudah berumah ada rumah dan tangganya, ya. Sekarang ini masih ada rumahnya, tangganya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Karena nanti akan apa? Kelihatan setiap kurangan kita itu. Apa yang ada di suami akan kurangannya kelihatan, ada yang istri punya akan kelihatan.
Jangan sampai ada kekurangannya itu membuat dia pecah, apalagi setelah pecah belah dia, pecah belah, akhirnya berpisah dan seterusnya, mesiang jari, karena hal-hal yang sedikit, padahal masih banyak hal-hal yang lebih daripada itu yang ia miliki. Tapi jangan gara-gara yang sedikit itu membuat hancur semua. Berarti itu orang yang hanya cinta dengan fisiknya saja, ya. Kinayatun an ta'anuqihima. Ini adalah kata-kata kinayah dalam ilmu balaghah. Nanti ada namanya kinayah. Kata-kata pinjaman nanti ini. Seolah pakaian, ya. Berarti bukan dia, oh ini pakaian sampai jelok. Bukan itu maksudnya, popo. Nah, itu adalah maknanya nanti istrinya dipopo, suaminya dijeluk. Nah, itu ada kata-kata kinayah, itu kata-kata pinjaman untuk menunjukkan bahwasanya anta'anuqihima, daripada ta'anuq. Ta'anuq itu kalau bahasa Arabnya itu kayak orang berpelukan, lehernya ketemu dan leher, maka unuk. Apa di unuk itu? Leher. Kalau ta'anuq, orang yang berpelukan sampai lehernya ketemu. Meno kan, samping kiri samping kanan bedait. Biasa kalau meno nih, mun salaman kanca-kanca nina, saling belum. Apa yang cupiki apa? Apa? Bukan piak Pak sudah. Tapi ini apa? Ta'anuq hima, yaitu bertemu leher dengan leher. Artinya apa? Saling dekat. Artinya apa? Menjadi libas, seolah-olah kalau musim dingin dia menjadi hangat. Maka orang yang kedinginan itu harus cepat-cepat kawin. Tapi jangan sekarang. Nah, ini masih kecil yang saya belajar. Ini mau selesai kuliah nanti dengan ini. Lihat, dengan selesai kuliah nih. Kuliah dulu selesai. Lawan mau merari burung duduk kuliah. Pawon doang kan ngelak. Nah ini ta'anuqihima au ihtiyaji, atau istilahnya kinayah daripada ihtiyaj, daripada ihtiyaji, kebutuhan kulli minhuma, setiap keduanya suami atau istri, ila sahibihi, kepada temannya, pasangannya. Sahibi bukan temannya, boleh teman hidup maksudnya pasangan. Nah, itu karena kita saling membutuhkan, maka suami istri itu fungsinya adalah saling membutuhkan, karena suami itu akan kuat kalau ada istrinya yang mendorongnya, yang berikan dia motivasi dan seterusnya. Nenek laun sumpah-sumpah semama, pelengyang semama, malahan harus diberikan dia motivasi, ada semangat begawean. Ini dia udah ulek kepeng, lu sumpah semama, bodoh lalu dah. Tahu usaha deh. Itu yang membuat ya nanti bisa pecah suami istri itu, rumah tangganya tidak bagus. Padahal kita ingin apa? Membangun baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Bagaimana menjadi surga? Setiap hari dia disumpah-sumpah, atau dia apa? Bertengkar. Setiap hari dia pecah belah apa-apa yang ada rumahnya, misalnya lempar sini lempar. Maka untuk membangun rumah tangga itu butuh ya pengertian antara suami istri. Maka untuk pengertiannya itu berarti dia punya ilmu agama, mengerti. Maka belajar dulu. Belajar bagus-bagus ya, bagaimana orang berkehidupan suami istri. Nanti baru menikah. Jangan hanya pikirkan senangnya saja malam-malam itu. Bulan pertama, malam kedua, atau bulan madu gitu. Sebulannya bulan madu. Nanti bulan ketiga, kedua, keempat itu bulan pahit-pahit. Bulan bulan nangis, apa istilahnya bulan bawang gitu. Artinya bulan kalau apa? Kena bawang langsung keluar air matanya. Kalau itu kan sungguh layak mata, so nyesel berlari, seperti itu. Jangan seperti itu. Maka apa? Pikirkan ya ilmu-ilmunya untuk persiapan menghadapi pernikahan tersebut. Nah inilah yang diajarkan oleh
ayat ini ya. Maka belajar dulu, tamatkan sekolahnya ya. Jangan sampai baru sadawiyah berari, Allah masih beri lalu. Non bet beri antian kan cawak. Kita nu awak memberi dia si beli. Dan cocok kan cawak. Belian. Maka nih sekolah dulu rajin-rajin sampai apa? Aliyah, kuliah, SK, S2, S3, baru berari. Kita nih, anda emang terlalu jawab berari nih. Lawan nyesel lawan. Kedung berari. Alim Allah, mengetahui Allah annakum, sungguhnya kalian kalian takhtanuna, berkhianat, takhununa anfusakum, mengkhianati diri kalian sendiri, bil jima'i, dengan berhubungan suami istri, lailatul siyam, pada malam puasa itu. Waqa'a zalika, terjadi itu li Umar, bagi Umar bin Khattab, wa ghairihi, dan yang lainnya. Ternyata pada malam-malam awal-awal Islam itu banyak sahabat yang melanggar ya, sehingga dia mengerjakan ar-rapas ila nisa'ihim atau nisaikum kalau ayatnya. Apa yang terjadi? Wa'tazaru, dan mereka merasakan uzur, tidak mampu ya. Wa'tazaru, dan merasakan tidak mampu, mengadu dia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar itu katanya dalam lihat menangis, menyesal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan dihukum nanti? Sahabat pun yang mendengar itu, pada ya Rasulullah, tahan Mas. Semuanya hampir jamaahnya itu seperti itu mengatakan. Maka turunlah ayat yang mengatakan uhilla lakum lailatas siyam. Nah, untung terjadi seperti itu ya, tidak memberatkan. Seandainya tidak ada para sahabat atau Umar dulu yang mengadu kepada Rasulullah SAW, mungkin kita akan puasa seperti itu sampai sekarang. Nah, maka ini untung ada yang pernah melanggar dulu, itu fungsinya ya, sehingga ayat pun berikutnya turun sebagai nasah ayat yang pertama. Itu namanya nasahul hukmi. Hukumnya dinasah, ayatnya masih. Ini hukumnya dinasah, ayatnya masih. Uhilla lakum lailatas siyam. Nah, ini sebabnya turun ayat ini ya. Hukum yang pertama yaitu kewajiban untuk berpuasa sampai setelah Isya itu dinasah. Fataba alaikum, maka memberikan taubat atas kalian, qabila taubatakum. Bukan dibaca qabla. Ini sama tulisannya itu. Jangan dibaca qabla taubatikum. Nah, salah. Tapi dibaca apa? Qabla. David itu dibarisi. Jangan sampai disuruh baca nanti salah lagi. Ya. Qabila, dia menerima, Allah menerima taubatakum, taubat kalian. Ya, setelah dia menyesal melakukan itu, maka Allah terima. Fataba alaikum. Wa afa, dan memaafkan ankum dari kalian. Fal ana, maka sekarang iza uhilla lakum, tadi itu apabila sudah dihalalkan mereka kalian itu arapas ila nisaikum bashiruhunna, ya, mubasyarah, gauli ay jami'uhunna, ya, itu berhubungan suami istri kanggo anangka. Maka namanya bashir itu sama dengan basyari. Basar itu kulit. Ya, kalau mubasyarah itu kulit bertemu kulit. Itu lagi-lagi bahasa kinayah ya. Istilah daripada orang yang sangat dekat kepada pasangannya sehingga kulitnya bertemu dengan kulit. Maka itu disebut bashiruhunna. Artinya suami dan istri itu harus saling berdekatan. Ya, jangan saling menjauhan. Lain pas berayan rapat, nengkas yang berari saling jauhin. Wabtagu, dan ibtagu, tuntutlah, utlubu, tuntutlah, ma kataballah, apa yang dituliskan, artinya diwajibkan oleh Allah, lakum, bagi kalian. Ai abaahu, yaitu abahahu,
yang ia mubahkan, yang ia bolehkan, minal jima' daripada berhubungan suami istri pada waktu malam puasa. Au qadarahu atau seukurannya, minal walad daripada anak. Dia karena hasil daripada hubungan suami istri itu ingin adalah untuk memperoleh keturunan. Wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, al-laila kullahu malam-malam semuanya. Boleh makan dari maghrib sampai subuh. Gawe dong, mangan dong gawe. Minum. Boleh hatta sehingga yatabayyana jelas, yazhuru nampak, lakum bagi kalian al-khaitu benang, al-abyadu yang putih, minal khaitil aswad daripada benang yang hitam, minal fajri daripada waktu subuh atau fajar shadiq. Ay as-sadiqi, fajar yang benar, karena ada namanya fajar kadzib. Fajar apa? Bohong. Itu sebelum datang waktu subuh asli. Bayanun adalah keterangan lil khaitil abyad bagi benang yang putih. Wa bayanul aswad dan terangan bagi aswad yang hitam, mahdzufun dibuang, maksudnya khaitul aswad minal lail. Tadi mengatakan, ayat ini mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Kalau khaitul abyad itu maksudnya minal fajri. Kalau khaitul aswad itu maksudnya apa? Minal laili. Minal lailinya dibuang, hanya disebut fajrinya. Ya. Itu maksudnya apa? Kalau subuh itu orang sudah bisa membedakan mana benang hitam, mana putih. Karena sudah ada sinarnya. Kalau kita bawa benang pas subuh-subuh, itu sudah kelihatan ini benang. Karena sudah ada sinar matahari. Tetapi kalau sudah malam, itu tidak kelihatan mana benang hitam, mana benang putih. Itu artinya apa? Bahasanya maksudnya adalah sampai waktu subuh. Karena waktu subuh itu sudah agak ada sinar-sinarnya. Subbiha diserupakan ma yabdu apa yang nampak minal bayad daripada warna putih, wa ma yamtaddu dan apa yang memanjang ma'ahu daripadanya, minal ghasqi daripada gelapnya malam, bi khaitain dengan dua benang, al abyad wal aswad, itu benang putih dan benang hitam, bil imtidad pada pemanjangannya. Artinya ini diserupakanlah fajar yang nampak nanti itu yang di timur itu kayak benang putih, seolah-olah dia benang, artinya sinar yang terpancar. Summa atimmu as-siyam ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna bil masajid. Sampai summa atimmu as-siyam ilal lail.